Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama akun Ayu Musa. Semoga selalu berada dalam kesehatan, kesejahteraan, keberkahan, kesuksesan, dan diberi banyak kemudahan-kemudahan. Perubahan wujud hanya ada di dalam fisika, baik wujud gas, wujud cair, wujud padat, yang ketika dieksplorasi menjadi perubahan wujud, mengurai, menyumblim, membeku, mencair, mengeras, mengembun, dan ini lain halnya ketika ada suatu cerita di mana jin, syaitan berubah wujud menjadi hewan-hewan yang berbisa, hewan-hewan yang mematikan, hewan-hewan yang mencelakakan. Jika ditinjau dari metafisika, bahwa secara kasat mata atau secara nalar tidaklah mungkin, karena hukum fisika dengan hukum metafisika berbeda dengan cara penerapan yang ada. Memang semuanya itu ilmu dari Tuhan. Berikut kisah yang akan saya ceritakan berkenaan dengan bahwa keluarga ini selalu seringnya mendapat sebuah kiriman-kiriman. Atapnya terkadang berbunyi dengan bunyi cetak, suara api dari atas, ada orang berjalan. Terkadang sesekali rumahnya sering diketok-ketok pintu, dilihat tidak ada orang. Dan sering mendengar suara-suara yang aneh, dan sering mencium bau-bau yang aneh. Lantas dia berpikir, siapakah pelakunya dan apakah keinginan yang ada di dalamnya? Akhirnya dengan segala upaya yang dia lakukan, usaha yang dia dapatkan, terkadang selalu mengalami gangguan-gangguan yang ada. Sampailah pada akhirnya bahwa ini ada sesuatu yang ganjil di dalam dirinya. Ada sesuatu yang tidak labil dalam keluarganya. Maka dia tidak berputus asa. Dengan segala ujian dan cobaan, yakinnya datangnya dari Tuhan, bukan dari syaitan dan jin atau yang lainnya. Ini bentuk ikhtiar dia. Terus berdoa, terus berzikir, terus membaca Al-Quran. Bagaimana mengalahkan jin dan setan itu atas izin Tuhan. Hari demi hari dijalanin. Ternyata ada sosok ular yang sudah mati di depan pintu dan baunya juga sangat menyengat. Wallahu alam. Seperti apa bentuknya? Dan bagaimana bisa ada ular di depan pintu dan bau amis di dalamnya? Kemudian di kamar mandi ada belatung, ada kelabang, ada cacing, ada kecoa. Kemudian di atap ada benda-benda asing yang tidak diketahui. Cuma inilah watak orang beriman. Dia tidak akan membalas keburukan-keburukan, melainkan dengan ketabahan. Dia hanya menyampaikan dan mengucapkan, siapa saja yang mengirim sesuatu ini, baliklah dan kembalilah kepada siapa yang mengirimnya, lebih sengsara dan lebih celaka atas apa perbuatannya. Ini bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seseorang itu selalu meminta pertolongannya, pasti Allah akan tolong. Di mana dia minta bantuan, pasti Allah akan kirimkan bantuannya. Cuma hanya butuh kesabaran, cuma hanya butuh keikhlasan, cuma hanya butuh ketulusan. Pasti dan niscaya pertolongan Allah itu sangat dekat. Sebagaimana dia juga yakin bahwa di mana ada kebaikan, ada kebenaran, pasti situlah naungan Tuhan bersamanya. Hikmah dan solusi dari kejadian ini bahwa
Keimanan tidaklah mungkin begitu saja jalan lurus, melainkan ada hal ataupun ujian-ujian di dalamnya. Bagaimana dia menyikapi ujian itu? Jika dia yakin bahwa pertolongan itu datangnya dari Allah, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keyakinan itu dan meneguhkan hatinya. Semoga kita selalu dalam kebaikan, kebenaran, kejujuran, kesejahteraan, kesuksesan, keberkahan, dan niscaya orang-orang yang beriman pasti berada di dalam naungan Tuhan.